Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini izinkan saya untuk membahas aktivitas atletik. Yang pertama adalah pengertiannya. Atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon atau athlum. Artinya adalah pertandingan, perlombaan, pergulatan atau perjuangan. Orang yang melakukannya dinamakan atlet. Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingan atau diperlombakan, meliputi nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Baik, kali ini saya akan membahas secara spesifik tentang lari. Perlombaan lari jarak pendek dalam dunia atletik sering disebut sebagai lari sprint atau lari cepat. Seorang pelari jarak pendek biasanya dipanggil dengan sebutan sprinter. Nomor lari jarak pendek yang diperlombakan pada sebuah event internasional jika diadakan di dalam lapangan outdoor atau lapangan terbuka meliputi nomor lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Adapun jika diperlombakan di dalam lapangan indoor atau tertutup meliputi nomor lari 50 meter, 60 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari cepat atau lari jarak pendek adalah lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya atau sprint yang dilaksanakan di dalam lintasan lari. Baik, kunci pertama yang harus dikuasai oleh seorang pelari jarak pendek atau sprint adalah starts atau pertolakan. Keterlambatan atau ketidaktelitian pada waktu melakukan start sangat amat merugikan seorang pelari tersebut. Oleh karena itu, cara melakukan start yang baik harus benar-benar diperhatikan dan dipelajari serta dilatih secermat mungkin. Baik, ada 3 jenis starts. Yang pertama adalah starts panjang atau long starts. Yang kedua adalah medium starts atau starts menengah. Dan yang ketiga adalah short starts atau start pendek. Biasanya pada saat starts, pelari akan mendengar aba-aba. Yang pertama adalah bersedia. Ya, ketika mendengar kata-kata bersedia, satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak 1 jengkal dari garis starts. Kaki satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel tanah. Badan memungkuk ke depan, kedua tangan terletak di tanah di belakang garis starts. Keempat jari rapat, ibu jari terbuka, membentuk huruf P terbalik. Yang ketiga, kepala ditundukkan, relax. Relax, santai aja, nggak usah tegang. Pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Yang selanjutnya adalah aba-aba siap. Nah, ketika mendengar aba-aba siap, lutut yang menempel di tanah diangkat. Panggul diangkat lebih tinggi dari bahu dan berat badan dibawa ke depan. Kaki belakang membentuk sudut 120 derajat, sedangkan kaki depan membentuk sudut 90 derajat. Langkah yang kedua adalah kepala tetap tunduk, leher rileks, pandangan ke bawah dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Baik, sampai di sini kita mudah-mudahan bisa memahami dengan baik. Selanjutnya, aba-aba yang ketiga atau aba-aba ya. Oke, aba-aba ya. Yang harus dicermati adalah pertama, menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur secepat kilat. Akan tetapi jangan melompat. Ingat, jangan melompat. Cepat bukan berarti melompat. Baik, yang kedua adalah badan tetap condong ke depan, disertai dengan gerakan lengan yang diayunkan. Ayun terus tangannya secepat-cepatnya. Yang ketiga, dilakukan dengan gerakan langkah kaki pendek-pendek tetapi cepat. Ingat, langkah kakinya pendek tetapi cepat. Itu kata kuncinya, tetapi cepat.
agar badan tidak jatuh ke depan atau tersungkur. Baik, itulah teknik lari jarak pendek. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua bisa mempraktekkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang lari jarak menengah. Apa sih lari jarak menengah itu? Lari jarak menengah itu ya jaraknya antara pertengahan. Jika lari jarak dekat berjarak 100, 200, dan 400 meter, lari jarak menengah berjarak sekitar 800 sampai 1500 meter. Dan lari jarak jauh. Apa itu lari jarak jauh? Wow, namanya saja sudah terdengar jauh. Sebelum kita masuk penjelasannya, kita akan membahas tentang sejarahnya. Sejarah olahraga atletik lari jarak jauh bermula dari seorang prajurit perang kebangsaan Yunani yang berjasa bagi bangsanya sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Terjadi perang antara Persia dan Yunani. Perang ini merupakan bentuk dari pemberontakan Yunani terhadap Persia pada saat itu, karena tidak suka akan wilayahnya yang dikuasai Persia. Baik, kita akan membahas teknik lari jarak jauh. Teknik awal atau start. Teknik awalan untuk lari jarak jauh mirip dengan lari jarak menengah. Nomor lari 1500 meter. Yakni teknik awalannya berdiri standing starts. Untuk melakukannya pun cukup mudah. Yang pertama posisi awal, yaitu kedua kaki dalam keadaan terbuka selebar bahu. Yang kedua geser salah satu kaki ke belakang sekitar 2-4 kepal dan buat posisi kaki senyaman mungkin. Ketiga, posisikan tubuh Anda lebih rendah dengan cara menekuk kaki bagian depan. Keempat, badan berada dalam posisi sedikit condong ke arah depan. Kelima, kepalkan kedua tangan Anda dengan posisi serileks mungkin. Keenam, angkat sedikit kepala Anda ke arah depan. Dan ketujuh, konsentrasi penuh terhadap instruksi aba-aba lari selanjutnya. Teknik berlari. Teknik yang digunakan untuk lari jarak jauh sangatlah berbeda dengan lari sprint, seperti yang kita ketahui sebelumnya. Lari sprint mengharuskan atlet untuk mengerahkan seluruh tenaganya mulai dari start hingga garis finish. Sedangkan pada lari jarak jauh, atlet dituntut untuk pintar-pintar dalam mengolah tenaga dan menjaga keseimbangan tubuhnya, sehingga performa kecepatannya tidak menurun sepanjang lintasan. Cara melakukan teknik berlari pada lari jarak jauh adalah 1. Setelah Anda mulai berlari, segera posisikan badan Anda tegak lurus dan senyaman mungkin. 2. Posisi kepala sebaiknya menatap lurus ke depan. 3. Ayunkan lengan Anda dengan rileks sembari mengikuti irama hentakan kaki di sepanjang lintasan. 4. Ketika mengayun, sebisa mungkin posisi lengan jangan sampai melebihi bahu saat mengayun ke arah depan. 5. Sesuaikan ayunan lutut senyaman mungkin dengan ritme lengan. Selanjutnya, ritme atau teknik pernapasan. Untuk menunjang ketahanan dan keseimbangan tubuh ketika berlari, atlet perlu mempelajari teknik pernapasan yang baik dan benar saat berlari. Otot-otot tubuh membutuhkan lebih banyak kadar oksigen untuk diserap. Oleh karenanya, apabila asupan oksigen yang dibutuhkan tidak terpenuhi, pelari akan kehabisan napas. Nah, ini caranya. Gunakan pernapasan mulut. Mengapa menggunakan pernapasan mulut? Hal ini karena dengan bernapas melalui mulut memungkinkan atlet untuk menghirup oksigen lebih banyak saat berlari. Selain itu, bernapas melalui mulut diklaim dapat membuat otot-otot wajah lebih rileks, senyum, dan meningkatkan kenyamanan atlet saat berlari. Selanjutnya, gunakan pernapasan perut. Agar teknik pernapasan melalui mulut lebih maksimal, Anda bisa mengkombinasikannya dengan pernapasan perut. Untuk mengetahui apakah Anda bernapas menggunakan pernapasan perut atau pernapasan dada, caranya cukup mudah. Ketika Anda menarik napas yang diikuti kondisi perut sedikit membesar dan dada tidak ikut naik ke atas, itulah yang dimaksud dengan pernapasan perut. Baik. Teknik berlari selanjutnya adalah teknik berlari di tikungan. Mungkin beberapa orang menyepelekan teknik berlari saat di tikungan. Padahal dengan menguasai teknik ini, kecepatan lari yang dihasilkan lebih efisien dan stabil.
Caranya cukup mudah, yaitu saat akan mendekati tikungan, Anda bisa mengambil lintasan sebelah kiri saat berbelok ke kiri atau sebelah kanan saat belok ke kanan. Anda dapat memposisikan badan dan kepala Anda sedikit miring ke arah tikungan yang akan dilalui. Pandangan mata tetap ke arah depan agar tidak kehilangan fokus. Yang selanjutnya, teknik memasuki garis finish. Yeay, finish. Yang terakhir adalah masuk finish. Yang pertama, saat mulai terlihat garis finish, maksimalkan kecepatan secepat mungkin. Lari cepat, secepat mungkin. Yang kedua, fokus mata ke arah depan dan usahakan kecepatannya tidak berkurang sedikit pun. Yang ketiga, ketika akan menyentuh pita di garis finish, posisikan kedua bahu ke depan atau memutar salah satunya sembari mencondongkan bahu ke arah depan, sehingga pita dapat tersentuh terlebih dahulu oleh bagian tubuh tersebut. Baik, adapun untuk aba-aba lari jarak jauh tidak seperti lari jarak dekat dan menengah. Lari jarak jauh hanya ada dua aba-aba. Yang pertama bersiap dan yang kedua adalah ya. Begitulah kira-kira apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan lari jarak jauh. Tambahannya ya, tambahan. Ada daya tahan atau endurance. Dengan melatih tubuh untuk berlari sejauh mungkin, lambat laun akan meningkatkan toleransi terhadap kesakitan saat berlari. Sehingga daya tahan tubuh saat berlari pun semakin tinggi. Jadi harus tetap sering latihan. Nggak bisa baru pertama latihan langsung 20.000 meter, langsung 40.000 meter. Jangan, harus bertahap, dimulai dari yang sedikit-sedikit menjadi bukit. Untuk kecepatan atau speed, kecepatan merupakan salah satu faktor penentu kemenangan setelah daya tahan tubuh. Namun, yang harus diperhatikan, harus pintar-pintar mengatur kecepatan di sepanjang lintasan, jangan sampai terjatuh. Dan yang ketiga yang mendukung adalah gaya atau style. Seorang pelari juga harus memiliki style atau gaya yang enak dilihat dan enak dijalani. Yang penting jangan sombong, tetap harus rendah hati, tawadu, dan kita sebagai manusia harus tawadu. Yang selanjutnya adalah kepemimpinan atau leadership. Dalam olahraga lari, khususnya pada lintasan yang jauh, kemampuan untuk memimpin diri sendiri sangatlah penting. Ingat, leadership ini adalah salah satu pilar yang perlu kita miliki. Leadership. Contohnya seperti mengatur kecepatan lari, kapan waktunya lari sestabil mungkin, dan kapan waktunya lari secepat mungkin. Kita bisa menggunakan konsep BAL, benar, akurat, lengkap. Jadi benarnya itu benar mengatur kecepatan, akuratnya kapan waktunya, dan lengkapnya sestabil mungkin. Ya, itulah literasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf jika terjadi kesalahan, dan jika video ini dikira bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian, boleh di like and subscribe, dan boleh juga di share kepada teman-teman yang membutuhkannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.